الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat yang berbahagia ini sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam pada tanggal 30 Desember ini hendaknya seluruh masjid menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni muhasabah atau introspeksi di akhir tahun. Sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian terpenting dari seorang muslim ketika kita selesai melaksanakan sesuatu, maka hendaknya dia mengintrospeksi apa yang telah ia lakukan. Sayokjanya minimal dalam setahun itu sekali, yakni di akhir tahun, dan maksimalnya setiap hari kita mengintrospeksi diri kita sebelum kita tidur, terlelap beristirahat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu muhasabah? Kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia itu adalah introspeksi. Kalau lebih jelasnya renungan, penghitungan seorang hamba dari setiap apa yang dia lakukan, dari setiap apa yang telah dia perbuat, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di akhir-akhir tahun yang semarak ini, jadilah kita semuanya orang-orang yang bermuhasabah dari setiap apa yang kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surah Al-Hasyr di ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia percaya kalau kehidupan dunia ini sementara, akan ada kehidupan selanjutnya hari akhirat. Apa kata Allah? Wattaqullah, hendaklah dia takut kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah dia melihat
dan hendaklah dia rencanakan apa yang telah dia sudah lakukan untuk masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti atas apa yang kalian perbuat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak habis sampai di situ. Sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang awalnya tidak memiliki apa-apa. Kita lahir ke muka bumi ini tidak membawa sehelai benang pun. Namun saat ini, sampailah usia kita ada yang 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 60 tahun. Maka bagian dari muhasabah itu sudah berapa yang kita siapkan untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian yang paling penting. Di dalam diri kita ada ilmu yang tanpa kita sadari ada usia yang selalu mengiringi kita. Maka itu haruslah jadi introspeksi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Nabi, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal dirimu itu sendiri sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita bermuhasabah? Supaya kita ini tidak lalai, supaya ini kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, maka semakin merasa angkuh, merasa jumawa di hadapan setiap orang. Maka Allah tegur, bukankah yang lain itu makhluk Allah? Ada air rob yang semakin tinggi menerjang di setiap ketepian pantai, sehingga pemerintah provinsi melarang semua untuk melakukan wisata di setiap akhir tahun ini ke pantai-pantai. Belum selesai masalah gunung, masalah ombak, masalah dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah itu pertanda Allah mengingatkan kita? Barangkali saat ini kita sudah lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita diberi umur yang panjang, banyak di antara kita diberikan kekayaan yang banyak, diberikan popularitas, ketenaran. Maka itu tidak membuat dirinya dekat dengan Allah. Maka ini adalah melampaui batas. Seharusnya semakin tua semakin menunduk, semakin kaya semakin dermawan, semakin terkenal semakin rendah hati ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita menimbang-nimbang diri. Man kana yaumuhu musyawiyan, siapa yang hari ini itu sama daripada hari yang kemarin, fahuwa, maka dia dikatakan termasuk orang yang rugi, padahal sama kita daripada hari yang kemarin. Man kana yaumuhu, siapa yang hari-harinya ini syarrun, lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dikatakan termasuk orang-orang yang terlaknat seperti itu. Tahun kemarin sama tahun ini dia lebih buruk rupanya daripada tahun kemarin, termasuk orang-orang yang terlaknat. Man kana yaumuhu khairun, siapa yang hari-harinya ini yang dilalui ini lebih baik daripada hari yang kemarin, fa huwa rabih, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan perenungan yang begitu dalam untuk bermuhasabah itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harus muhasabah? Maka jangan kita melihat orang lain, maka bermuhasabahlah kita kepada diri kita sendiri. Lihatlah diri kita yang semakin tua, yang dulu tangan masih mulus, mata belum memakai alat, sekarang sudah memakai alat bantu. Ini bertanda bahwa kita ini semakin hari semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala perjumpaannya. Maka janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang angkuh dalam bermuhasabah itu. Apalagi kita sudah merencanakan besok atau lusa kita harus merayakan,
padahal itu tidak ada tuntunannya. Sudah banyak disampaikan melalui media sosial. Pemerintah Kota Batam bersatu dengan para mubalik kota yang ada di Kota Batam. Ayo isilah malam-malam pergantian tahun baru Masehi itu, isi dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemerintah tidak memfasilitasi kembang api. Karena berapa dari masukan-masukan sahabat-sahabat ini, duit yang dibakar untuk menunjukkan kembang api itu berapa? Bukan sedikit jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu duit pemerintah. Kalau duit kita sendiri, berapa banyak kita habiskan di malam nanti itu? Ukurlah diri kita masing-masing. Sejauh mana kita melakukan perbuatan di malam tahun baru nanti itu, semakin sebanyak itulah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah kenangan sesuatu yang sudah kita lewati. Ada dua yang tidak akan pernah kembali jamaah. Apa itu? Yang pertama adalah masa muda. Diberikan masa muda, sekarang tidak akan pernah kembali lagi karena kita sudah tua. Apa yang kedua? Diberikannya masa-masa ajal atau kematian. Setiap orang yang sudah menjemput kematiannya, maka dia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Maka tinggallah penyesalan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum hari itu terjadi, bayangkan dalam bermuhasabah itu, kalau kita ini tidak termasuk orang-orang yang terbaik, minimal kita tidak melakukan dosa di malam pergantian baru itu jamaah. Kalau kita tidak termasuk orang-orang yang bangun di tengah malam bisa berlinang air mata, minimal kita tidur itu lebih baik daripada harus tengah malam mendengarkan seruan-seruan yang tidak jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Sayyidina Umar, barang siapa yang berkumpul di kerumunan, di mana di situ diadakan sebuah acara yang tidak ada tuntunan dari agama Islam, maka dalam satu majelis itu terlaknat, dikutuk, bahkan bisa mengundang bala bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari seruan ini, khutbah yang singkat ini, dari saudara-saudaraku, sahabat semuanya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengajak dari keluarga kita dulu. Jaga, wahai istriku, wahai anakku, janganlah kita membuat acara-acara yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun kita mau membuat suatu acara pun sampai kita batasi, jangan sampai kita terlalu melampaui batas. Kita bukan dilarang untuk melihat dunia ini, bukan. Tetapi lebih itu, semua yang kita lihat harus mendatangkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Kita melihat kembang api, Masya Allah, dekat dengan Allah. Barangkali jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat bulan, bintang ke bintang, melihat langit, mulut kita masih mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninggal cepat atau lambat kan. Bayangkan kalau pada tahun baru nanti kita lagi joget-joget, lagi teriak-teriak, guru lagi senang-senangnya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita bisa katakan dia termasuk orang yang baik? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana kata pepatah Arab, kam min masyhurin, betapa banyak orang-orang yang terkenal di atas muka bumi ini, tapi walam yu'raf fis sama, tidak sedikit pun penduduk langit itu mengenali dirinya. Saya ulang, betapa banyak orang-orang terkenal di muka bumi ini, tetapi tidak sedikit pun penduduk langit itu mengenalinya. Tapi sedikit sekali orang-orang yang terlihat asing di muka bumi ini, tetapi masyhur oleh penduduk langit. Siapakah mereka? Dialah orang-orang yang selalu menghidupkan malam-malam, membuka Al-Quran, sholat 2 rakaat, lalu menadahkan tangan seraya berdoa kepada Ya Allah, Engkau izinkan aku hidup di akhir tahun ini, sebentar lagi pergantian tahun. Maka ya Allah, berikanlah usia yang berkah, berikanlah kekayaan yang bisa bermanfaat, berikanlah sesuatu dari kekuatan diriku ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Berdoa ya Allah, sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan kita nanti diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati tahun 2023,
Maka kita harus komit. Kita rencanakan apa yang kita harus lakukan. Apa yang kita harus lakukan demi kebaikan. Apa yang belum tersirat dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita itu sama. Dulu gak pernah baca Quran, lalu sama nanti 2023 sama gak pernah baca Al-Quran. Maka ini termasuk orang-orang yang rugi. Sama, apalagi lebih buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat pesan orang tua dulu sebagai penutup khutbah yang singkat ini. Orang tua kita dulu pernah memberikan pesan. Kalau kamu hidup wahai anakku, ingatlah 3 hal. Fase yang kau akan lewati. Fase yang pertama itu adalah fase yaitu puber, di mana engkau memiliki kekuatan, engkau memiliki waktu yang banyak, tetapi masa itu kamu sedikit sekali uangnya. Lalu engkau akan memasuki masa yang kedua, yaitu masa produktif, masa bekerja. Apa yang kamu dapatkan? Kamu mungkin banyak memiliki uang, kamu mungkin kuat badanmu, tapi sedikit sekali kamu punya waktu untuk keluarga. Namun jangan lupa di fase yang ketiga, yaitu masa senja, di mana kamu boleh bangga memiliki banyak uang, kamu boleh bangga memiliki segalanya, tapi kamu tidak memiliki satu, yaitu tidak memiliki kekuatan. Artinya kamu sudah lemah, walaupun duit banyak, penyakitan, na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum masa-masa itu kita siapkan jamaah yang dimuliakan Allah. Maka andaikan wafat itu diabsen menurut orang-orang yang sakit, maka begitu tidak adilnya Allah, betapa banyak orang-orang yang sehat meninggal. Kalau orang yang mati itu diabsen dari usianya, maka betapa tidak adilnya. Ada bayi, ada anak SD dan anak SMP sudah meninggal dunia. Maka kita persiapkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, boleh jadi setelah khutbah ini, setelah kita keluar dari masjid ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang husnul khatimah. Kalaupun besok, lusa, itu adalah bagian dari misteri yang tidak bisa kita memberikan janji kita akan hidup atau tidak. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.